Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita teror lembut Gunung Karang, sosok hantu di dalam tenda 45 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Kak Faisal, teriak Acong sangat kencang hingga membuat Faisal menolehnya. Dari kejauhan Faisal tampak bingung sebab dia melihat dua sosok Acong sekaligus. Kak Faisal, kembali. Jangan terpengaruh lembut gunung ini. Acong semakin mendekat. Dia mengambil batu sebesar genggaman tangan. Lihat ini, kata Acong sambil melemparkan batu itu ke arah sosok lelembut. Batu itu pun menembus tubuh mereka seperti menembus kabut. Kedua sosok yang menyerupai Acong dan Nurul kemudian masuk ke dalam kegelapan. Mereka menghilang begitu saja, sedangkan Faisal masih terheran-heran dengan apa yang dilihat barusan. Hampir saja dia bawa oleh lembut Gunung Karang, mungkin karena Faisal buang air besar sembarangan di gunung, jadinya jin di gunung itu marah. Untung saja Acong segera datang dan menyadarkan Faisal. Setelah itu Acong menuntun Faisal untuk pergi dari sana. Ada apa bang? Tanya Nurul. Dia juga panik karena barusan mendengar si Acong berteriak memanggil Faisal. Nggak ada apa-apa dik, ayo kita pergi dari sini, jawab Faisal dengan ekspresi wajah yang tampak panik. Malam semakin larut, mereka akhirnya tiba di pos 1. Di sana ada sebuah gubuk kecil yang ukurannya hanya buat muat 2 orang saja. Punten, Acong mengetuk pintu gubuk. Di dalam gubuk ada seorang laki tua yang sedang duduk sila. Mereka itu mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Mangga, jawab lelaki tua sambil menoleh pada Acong. Suaranya terdengar serak dan berat. Mbah, kalau boleh kami ingin numpang menginap di sini, kata Acong dengan sangat sopan. Silakan saja, asal jangan berisik, ujar lelaki tua dari dalam gubuknya. Acong berterima kasih kepada lelaki tua itu. Dia lalu mendirikan sebuah tenda tepat di dekat gubuk si lelaki tua. Tadi itu siapa? Tanya Faisal. Dia Abah Mujid, juru kunci gunung ini. Dia orang sakti yang bisa berbicara dengan makhluk gaib, jawab Acong. Faisal mengangguk-ngangguk. Belum sempat Acong mendirikan tenda, tiba-tiba Abah Mujid keluar dari dalam gubuknya. Ekspresi wajah tampak panik. Nafas Abah Mujid terengah-engah seperti habis dikejar-kejar setan. Dia juga menatap Nurul dengan tatapan tajam. Pergi kalian dari sini. Entah apa yang terjadi, Abah Mujid malah mengusir mereka. Ada apa mbah? Tanya Acong sambil mengerutkan keningnya. Wanita itu terkutuk, tunjuk Abah Mujid kepada Nurul. Faisal tidak terima adiknya dikatakan terkutuk. Dia pun langsung menarik lengan Nurul dan pergi dari sana. Tanpa mempedulikan Abah Mujid, buru-buru Acong mengejar mereka. Kita nyari tempat kemah yang lain saja, kata Faisal dengan nada kesal. Mereka menjauh dari pos 1 untuk mencari tempat berkemah. Tak lama kemudian Acong berhasil menemukan lokasi yang permukaannya tanahnya datar. Ia pun mendirikan tenda di sana.
Faisal dengan cekatan membantu Acong. Tak sampai 20 menit, tenda itu pun jadi. Acong tidur di samping kanan Faisal, sedangkan Nurul tidur di samping kirinya Faisal. Sekitar jam 1 dini hari, Acong terbangun karena mendengar suara seseorang di luar tenda. Suara itu terkesan seperti suara seseorang sedang sholat. Alah, itu suara Nurul yang terdengar begitu lirih. Dari dalam tenda, Acong melihat dengan jelas bayangan seorang wanita yang sedang salat di luar. Dia menoleh ke samping kiri Faisal, tak ada Nurul di sana. Yang sedang salat di luar itu pastilah si Nurul. Lantaran saking ngantuknya, Acong lantas tidur kembali. Namun sebelum terlelap, Acong mendengar suara Nurul berubah menjadi seperti suara lelaki tua yang begitu menggema. Alah, itu suara terdengar lirih dan berat. Acong bangkit, kini dia dalam posisi duduk. Diperhatikan bayangan wanita yang mengenakan mukena itu sedang dalam posisi rukuk. Karena penasaran, pelan-pelan Acong merayap mendekati pintu tenda. Dia membuka sedikit kain tenda, tapi anehnya sosok wanita yang sedang salat itu malah menghilang entah kemana. Cari saya ya? Entah dari mana datangnya, Nurul tiba-tiba duduk di dalam tenda. Dia masih memakai mukena, wajahnya sangat pucat. Kedua bola matanya hitam semua. Melihat wajah Nurul yang menakutkan, seketika Acong kencing di celana. Dia teriak tapi tidak bisa. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Oke ya, itu tadi cerita dari teror lelembut Gunung Karang, sosok hantu di dalam tenda 45 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.